Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Khaironisa dari kelas 4A Manajemen dengan NPM 221100023. Sebelumnya saya berterima kasih kepada yang terhormat Ibu Mia Kusimiati SEMMCTMOSMCE selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasional 1. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Studi Metode Kerja. Selamat menyaksikan. Studi metode kerja. Menurut British Standard Institution, studi metode kerja adalah pencatatan sistematis dan pemeriksaan kritis terhadap cara-cara yang ada dan yang diusulkan untuk melakukan pekerjaan, sebagai cara untuk mengembangkan dan menerapkan metode yang lebih mudah dan lebih efektif serta mengurangi biaya. Dari definisi tersebut, menyarankan pemeriksaan metode produksi yang ada serta yang diusulkan. Pemeriksaan kritis ketika dilakukan pada metode yang ada membantu perusahaan untuk mengidentifikasi biaya yang tidak perlu terkait dengan pekerjaan yang ada. Biaya tersebut ditambahkan ke pekerjaan karena berbagai alasan dan tidak mudah terlihat, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab menyebabkannya. Keberhasilan studi metode kerja dalam industri manufaktur. Dalam industri manufaktur, studi metode dapat berhasil digunakan di banyak bidang manajemen produksi, yaitu yang pertama untuk mengembangkan perbaikan secara kreatif dan inovatif dalam proses dan prosedur, yang kedua untuk menentukan urutan operasi yang benar dan menghindari duplikasi jika ada, yang ketiga untuk meningkatkan tata letak, memperlancar aliran material, mengurangi kemunduran dan menghindari rintangan, yang keempat untuk mengurangi waktu kosong operator dan dengan demikian memperoleh penggunaan upaya manusia yang efektif. Yang kelima, untuk meningkatkan pemanfaatan peralatan dan dengan demikian mengurangi waktu siklus produksi per bagian. Yang keenam, untuk memilih bahan dengan spesifikasi yang tepat, kurangi limbah proses, kurangi cacat, dan dengan demikian kurangi konsumsi bahan mentah per unit produksi. Yang ketujuh, untuk mencapai penghematan dalam upaya manusia dan pengurangan kelelahan yang tidak perlu. Yang terakhir, untuk mengembangkan lingkungan kerja fisik yang lebih baik. Yang selanjutnya ada proses metode studi kerja. Metode studi kerja adalah pendekatan yang terorganisir dan penyelidikannya bertumpu pada 6 langkah dasar berikut. Yang pertama, pilih pekerjaan yang akan dianalisis. Yang kedua, catat semua fakta yang berkaitan dengan metode yang ada. Yang ketiga, periksa fakta yang terekam secara kritis tetapi tidak memihak. Yang keempat, kembangkan metode paling ekonomis yang sesuai dengan kebutuhan pabrik. Yang kelima, install metode baru sebagai praktik standar. Dan yang terakhir, pertahankan metode baru. 6 langkah ini berada dalam urutan yang logis dan memang mewakili pendekatan yang masuk akal untuk penyelidikan apapun. Keberhasilan analisis bergantung pada urutan investigasi yang benar dan ketelitian aplikasi. Selanjutnya, pemilihan pekerjaan. Pemilihan pekerjaan yang akan dipelajari untuk perbaikan metode oleh praktisi. Studi metode adalah tanggung jawab manajerial dan itu dapat didasarkan pada pertimbangan teknis ekonomi atau manusia. Pemilihan pekerjaan harus sedemikian rupa sehingga metode yang diusulkan mencapai satu atau lebih hasil berikut. Ada 4 unsur. Yang pertama, peningkatan produksi dengan tenaga kerja, material dan peralatan yang sama atau produksi yang sama dengan sedikit tenaga kerja, material dan peralatan. Yang kedua, peningkatan kualitas dengan scrap yang lebih sedikit. Yang ketiga, tata letak yang lebih baik mengarah pada penghapusan atau meminimalisi gerakan tidak produktif manusia dan material. Yang keempat, kondisi kerja yang lebih baik yang mengarah pada kepuasan karyawan. Pengumpulan dan penyajian fakta. Pencatatan sistematis adalah langkah paling penting dalam perbaikan metode karena pencatatan dengan tangan panjang atau dengan metode deskriptif memiliki keterbatasan. Tidak disarankan untuk digunakan dalam studi metode, sebaliknya 5 simbol dan 8 konvensi pembuatan bagan digunakan untuk mencatat fakta yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dipelajari. Pencatatan tersebut merupakan langkah persiapan menuju pemeriksaan kritis. Berikut ada 5 gambar dari metode studi simbol. Yang pertama, operasi. Operasi terjadi ketika ada perubahan yang berbeda dalam karakteristik fisik atau kimia dari suatu objek, atau ketika ada penambahan atau pengurangan, atau ketika ada konsumsi usaha fisik, atau ketika informasi diberikan atau diterima. Operasi diwakili oleh gambar lingkaran. Yang kedua, infeksi.
Infeksi terjadi ketika objek diverifikasi terhadap standar kualitas atau kuantitas yang telah ditentukan, atau keduanya. Infeksi tidak seperti operasi, tidak membawa objek satu langkah ke depan menuju penyelesaian. Infeksi diwakili oleh gambar persegi. Yang ketiga, pengangkutan. Pengangkutan terjadi ketika objek dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa ilustrasi angkutan tersebut adalah pergerakan material atau troli dan perjalanan pekerja ke tool crib atau grinder. Untuk pengadaan perkakas, mengasah perkakas, sebuah panah melambangkan dari gambar transportasi. Yang keempat, delay. Sebuah penundaan terjadi ketika objek ditahan yang mengakibatkan penundaan dimulainya acara berikutnya, yaitu operasi, inspeksi, atau pengangkutan berikutnya. Delay diwakili dengan huruf D. Yang terakhir, penyimpanan. Penyimpanan terjadi ketika objek disimpan dalam tahanan resmi dan dilindungi dari pemindahan yang tidak sah. Penyimpanan diwakili oleh segitiga terbalik. Penggunaan pemeriksaan kritis. Pemeriksaan kritis bertujuan untuk menganalisis fakta secara kritis dan dengan demikian memunculkan alternatif-alternatif yang menjadi dasar pemilihan dan pengembangan metode yang lebih mudah dan efektif. Prinsip-prinsip yang harus diikuti selama pemeriksaan kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, fakta harus diperiksa sebagaimana adanya dan tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua, setiap langkah seberapa tidak signifikannya harus dianalisis dalam urutan yang logis. Yang ketiga, penilaian yang terburu-buru harus dihindari. Yang keempat, pendapat tentang alternatif metode yang ada dan tidak boleh dibentuk kecuali semua aspek dari metode yang ada telah diekspos dengan pemeriksaan kritis. Seleksi dan pengembangan. Pemeriksaan kritis memunculkan sejumlah ide kreatif, tetapi ide-ide kreatif itu sendiri tidak dapat mencapai sesuatu sampai mereka diperluas dan digunakan. Karena tidak semua ide dapat dipraktikkan, beberapa ide mungkin perlu dibuang, sementara yang lain mungkin perlu diperluas, disempurnakan, dan dikembangkan. Namun beberapa ide lainnya mungkin perlu diselesaikan sampai waktu mendatang. Oleh karena itu, melibatkan analisis ide-ide kreatif dan memberinya bentuk praktis. Fase pengembangan adalah kombinasi dari 3 fase. Yang pertama, fase evaluasi, investigasi, dan seleksi. Instalasi metode. Instalasi mengacu pada penerapan metode yang diusulkan dan melayani tujuan berikut. Yang pertama, untuk mempersiapkan dan mempresentasikan proposal perubahan kepada manajemen. Yang kedua, untuk mengembangkan langkah-langkah berurutan yang harus diambil untuk mengimplementasikan proposal pada penerimaannya. Yang ketiga, untuk mendapatkan persetujuan formal dari manajemen. Yang keempat, untuk mengimplementasikan proposal yang diterima dengan cara yang paling cepat dan efisien. Instalasi terdiri dari 2 langkah penting. Yang pertama sebagai fase rekomendasi dan sebagai fase implementasi. Yang selanjutnya, metode pemeliharaan. Perubahan metode tidak selesai dengan implementasi proposal. Tindak lanjut setelah implementasi juga sama pentingnya. Tindak lanjut setelah implementasi sangat penting karena yang pertama, berfungsi sebagai mekanisme pemantauan dan kontrol dan membantu memastikan bahwa metode yang direvisi diikuti di masa mendatang. Yang kedua, hasil audit atau penghematan yang dicapai dari pelaksanaan studi. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas metodologi yang diikuti dan memungkinkan praktisi mengambil tindakan korektif untuk proyek-proyek mendatang. Yang keempat, menilai manajemen kontribusi perubahan metode. Yang terakhir, kesimpulan. Studi metode adalah pemilihan sistematis, pencatatan dan analisis dari metode yang ada, dan sarana untuk mengembangkan metode yang lebih mudah, produktif, dan hemat biaya. Studi metode dapat diterapkan baik di manufaktur maupun organisasi layanan. Ini adalah pendekatan yang terorganisir dan melibatkan 6 langkah: memilih, mencatat, memeriksa, mengembangkan, memasang, dan memelihara dalam prosedur dasarnya. Pemilihan pekerjaan yang akan dipelajari untuk perbaikan metode oleh praktisi. Studi metode merupakan tanggung jawab manajerial dan itu dapat didasarkan pada pertimbangan ekonomi, teknis, atau manusia.
Pencatatan sistematis adalah langkah paling penting dalam peningkatan metode. Selain bagan, dua jenis diagram alir dan diagram string digambar saat merekam detail tata letak yang ada. Pemeriksaan kritis adalah generasi ide-ide kreatif, tahap pengembangan, dan pemilihan menyangkut daftar pendek ide-ide yang dihasilkan pada tahap pemeriksaan kritis. Menguji setiap ide yang terpilih untuk kelayakan teknis dan kelayakan ekonomi dan memilih di antara alternatif-alternatif di mana ada pilihan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.